Perkenalkan, namaku Loli. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai keragaman budaya dan kearifan lokal. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia melalui video pembelajaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis macam-macam keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia melalui video pembelajaran dengan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu yuk dengan menyanyikan lagu keragaman budaya dengan menggunakan nada naik becak. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan penuh seksama. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo belajar bersama. Mari kita belajar keragaman budaya seperti rumah adat dan tarian daerah. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita pasti bisa. Teman-teman, kalian pasti pernah ya menggunakan pakaian batik. Setiap daerah biasanya memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Motif batik ini tidak asal-asalan loh, tetapi memiliki nilai dan makna tertentu yang menyesuaikan dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Karena itu, batik merupakan salah satu dari kekayaan kearifan lokal di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah ada di suatu wilayah sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kekayaan kearifan lokal di Indonesia disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau Indonesia. Bahkan, dalam satu pulau yang sama, kondisi alamnya juga berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Apa saja sih contoh kearifan lokal di Indonesia itu? Salah satu contoh kearifan lokal di Indonesia yaitu Marakabola, yaitu tradisi memindahkan rumah secara bergotong royong pada masyarakat Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan. Contoh kearifan lokal lainnya adalah Sebar Apem Yakowiyu, yaitu tradisi yang digelar setiap bulan Safar dilakukan dengan melemparkan apem dari tokoh masyarakat sebagai pelajaran nilai-nilai bersedekah dan berbagi antar sesama. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Jatinom, Klaten. Kearifan lokal dibagi menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau tangible dan kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau disentuh wujudnya. Contohnya, kitab primbon, kalender tika, rumah adat, senjata tradisional, batik, dan alat musik tradisional. Jenis yang kedua, kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bentuknya dapat berupa nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita rakyat. Kearifan lokal ini bertujuan agar generasi muda tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, maupun alam sekitar. Lalu, apa manfaatnya mempelajari kearifan lokal? Nilai-nilai dalam kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal juga dapat membentuk karakter dan identitas bangsa yang berbudaya. Yuk, pahami, terapkan, dan lestarikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman budaya di Indonesia salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda. Kira-kira apa saja bentuk keragaman budaya di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Nah,
Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi kearifan lokal? Jika sudah, yuk lanjut ke materi selanjutnya mengenai keragaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Indonesia memiliki 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya Indonesia sangat beragam? Ini karena Indonesia memiliki beberapa faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya, yaitu yang pertama, letak strategis Indonesia, yang kedua, perbedaan kondisi alam, yang ketiga, kondisi geografis negara kepulauan, dan yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Apa contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki budaya dengan ciri khas budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, pakaian adat, makanan khas, alat musik tradisional. Setiap suku memiliki rumah adat dan pakaian adatnya masing-masing. Contohnya, daerah Sumatera Barat memiliki pakaian adat Bundo Kanduang dan rumah adat Rumah Gadang. Nah, selanjutnya teman-teman pasti tahu daerah ini, yaitu Yogyakarta, memiliki pakaian adat kebaya Yogyakarta dan rumah joglo. Makanan khas Indonesia. Menuju ke kuliner, pasti teman-teman tambah bersemangat bukan? Kuliner di Indonesia pastinya beraneka rupa dan rasa. Makanan khas Indonesia seperti rendang yang berasal dari Sumatera Barat, kemudian ada gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan empek-empek dari Palembang. Senjata tradisional biasanya digunakan sebagai pelengkap acara-acara adat. Contoh senjata tradisional adalah keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta dan mandau dari Kalimantan Barat. Bagaimana? Sudah semakin paham ya? Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dipertahankan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu berteman baik dengan semua teman tanpa membedakan suku atau agama lain. Kamu bisa ikut meramaikan upacara adat temanmu atau mengucapkan selamat merayakan pada temanmu yang merayakan hari besar keagamaannya. Kemudian ada manfaat keragaman budaya. Yang pertama, memperkaya budaya nasional. Yang kedua, menjadi objek wisata. Yang ketiga, sebagai identitas bangsa. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Dan yang kelima, menambah pengetahuan. Sampai sini dulu ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.